our team yang akan menjelaskan materi pada video kita kali ini. Yang pertama ada Ismi Malika Mufti dengan nomor induk mahasiswa 070402210065. Kemudian ada Novi Amalia dengan nomor induk mahasiswa 070402210072. Dan yang terakhir ada Ratnawati dengan nomor induk mahasiswa 070402210074. Stay tune terus ya. Dan ini materi yang akan kita jelaskan di video kali ini. Yang pertama tentang Buddha, kemudian politik, kemudian ketuhanan, dan juga tentang persoalan alam. So, tonton video ini sampai habis ya untuk mengetahui seperti apa Buddha, politik, ketuhanan, dan persoalan alam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep ketuhanan agama Buddha. Dalam ajaran pokok agama Buddha mengenai Tuhan, dalam penyebutan Tuhan yang Maha Esa, antara lain Buddha, Sangya Adi Buddha, Hayang Tadanta, meski terdapat beberapa penyebutan, pada hakikatnya Tuhan adalah Esa. Dalam kitab suci Udana telah menyebutkan tentang hakikat Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, ajaran tentang Tuhan. Konsep mengenai Tuhan dalam agama Buddha tidak mengajarkan keberadaan Tuhan, melainkan lebih menekankan atau menjelaskan tentang duka yang selalu menyertai hidup manusia dan bagaimana manusia membebaskan diri dari duka tersebut. Agama Buddha manifestasikan Tuhan yang disebut dengan Pranatatya. Dalam pengertian duka dapat diartikan sebagai sebuah penderitaan atau kesengsaraan. Dalam agama Buddha mengajarkan bahwa hidup tidak lepas dari dengan penderitaan. Nah, contoh dari penderitaan itu yang pertama penuaan, penyakit, dan kematian, kemudian kehilangan orang yang kita cintai. Selanjutnya dalam ajaran Buddha ada beberapa untuk menyikapi duka, yakni penerimaan. Nah, ketika seseorang mengalami sebuah kesengsaraan atau duka, kita harus melakukan sebuah penerimaan. Nah, ketika seseorang dapat mudah menerima, maka hal tersebut akan sangat ada beberapa untuk menyikapi duka, yakni penerimaan. Ketika seseorang mengalami sebuah duka atau kesengsaraan, maka seseorang tersebut harus melakukan sebuah penerimaan agar bisa melakukan sebuah kehidupan yang lebih baik lagi nantinya. Kemudian 4 kebenaran. Dalam 4 kebenaran ini Buddha mengajarkan untuk mencari tahu apa penyebab dari duka yang dialami. Nah, seseorang telah melakukan sebuah kesengsaraan atau penderitaan, itu bisa terjadi karena seseorang tersebut pernah melakukan sebuah perbuatan yang dimana itu sangat merugikan orang lain, baik dari keluarga atau saudara. Selanjutnya, melakukan sebuah kasih sayang dan belas kasih. Nah, praktik kasih sayang dikenal dengan metta. Nah, di dalam agama Buddha ini sering dikenal dengan nama metta. Nah, dalam penerapannya kita bisa saling menolong antara sesama. Kemudian untuk dan kemudian untuk belas kasih itu dikenal dengan nama karuna. Selanjutnya, konsep Tuhan dalam aliran Theravada. Buddha Theravada atau Hinayana merupakan aliran ortodoks di mana aliran ini mempertahankan keaslian ajaran Buddha. Theravada memiliki arti jalan bagi kaum tua, sedangkan Hinayana berarti kendaraan kecil. Tujuan tertinggi dari aliran ini yakni menjadi arahat, yaitu orang yang benar-benar lenyap hawa nafsu sehingga dapat mencapai nirwana. Yang diartikan benar-benar lenyap hawa nafsunya ini ketika seseorang sudah benar-benar tidak ada rasa iri, dengki, ataupun benci kepada orang lain. Nah, arti Mahayana yakni kendaraan besar di mana aliran ini melakukan pembaharuan terhadap ajaran Buddha yang sebelumnya. Tujuan dari Mahayana yakni mencari sempurna untuk makhluk hidup. Nah, dalam aliran ini lebih fokus pada pencapaian kebijaksanaan dan pembebasan, mencari sempurna untuk makhluk hidup. Aliran ini lebih fokus pada pencapaian kebijaksanaan dan pembebasan pribadi dari siklus keharian dan kematian atau yang disebut dengan samsara. Konsep Tuhan dalam aliran Zen. Nah, kata Zen sendiri ini berartikan meditasi. Berasal dari bahasa Cina, dari aliran ini lebih menekankan meditasi sebagai sarana untuk mencapai pencaharian Sang Buddha. Menurut Soshitsu menjelaskan tentang Zen, Zen adalah sebuah nama yang berasal dari Sanskerta yaitu dhyana. Dhyana berarti meditasi. Zen menuntut untuk dapat mencapai tingkat memahami diri sendiri serta mempertahankan Zen itu sendiri. Dengan meditasi merupakan salah satu 6 jalan menuju pencerahan Sang Buddha.
Selanjutnya, solusi Buddha terkait konsep ketuhanan. Dalam ajaran agama Buddha mengenai konsep ketuhanan memberi gambaran bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak dapat digambarkan, serta tidak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk perasaan seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, agama Buddha sangat menilai bahwa Tuhan bersifat suci dan lebih menekankan sebuah praktis etis dengan melakukan pencapaian Tuhan atau dapat mengenal Tuhan. Dengan cara menghindari segala bentuk kejahatan, seseorang harus melakukan sebuah kebajikan dan manfaat, harus melenyapkan pikiran negatif dan keburukan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan tadi bahwasanya di dalam agama Buddha ini tidak terlalu menjelaskan bagaimana Tuhan itu seperti apa, bentuk seperti apa, melainkan bagaimana cara kita menerapkan sebuah kehidupan agar menjadi lebih baik lagi dan dapat mengenal Tuhan itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Buddha kekuasaan politik. Jadi, umat Buddha memilih praktik politik yang positif dan baik. Nah, tentunya konsep ini selaras dengan konsep kesaling tergantungan yang dimiliki oleh umat Buddha. Sebagaimana yang sudah tertera dalam kitab Khuddaka Nikaya Udana nomor 40 dan juga terdapat dalam Patita Samuppada yang isinya dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu, dengan tidak adanya ini maka itu pun tidak ada. Nah, dengan isi dari kitab ini selaras dengan bagaimana umat Buddha itu memiliki syarat dalam menjadi calon pemimpin. Tentunya umat Buddha memiliki syarat bagi seorang pemimpin itu harus memiliki sikap integritas. Sikap integritas yang seperti apa? Umat Buddha itu sangat memiliki sikap integritas yang adil, bijaksana, personalitinya dia baik dan lain sebagainya. Kemudian dalam agama Buddha terdapat etika kepemimpinan. Yang pertama, yang tidak seimbang perlakuannya. Artinya, pemimpin itu harus memiliki sikap yang sama antara masyarakat A ataupun masyarakat B. Jadi tidak pilih kasih. Kalau misalnya masyarakat A dia memberikan sebuah uang dengan sejumlah sekian, di masyarakat B dia juga akan memberikan uang dengan jumlah yang sama dengan masyarakat A. Artinya dia tidak pilih kasih dan tidak perlakuannya sama gitu. Kemudian yang kedua, ada pemimpin yang baik itu mesti terbebas dari semua hal yang berbau kebencian pada masyarakatnya. Jadi di sini sudah jelas bahwa pemimpin dalam agama Buddha itu tidak boleh memiliki rasa kebencian terhadap masyarakatnya, walaupun dia memiliki masalah yang individual terhadap orang-orang tertentu. Kemudian yang ketiga, ada pemimpin yang baik itu mesti mempunyai pengetahuan yang baik terhadap hukum yang ditegakkannya. Di sini juga sudah jelas bahwa pemimpin itu harus memiliki ilmu yang mumpuni di bidangnya agar dia tidak tong kosong nyari bunyinya. Jadi tidak hanya sekedar berbicara, tapi dia juga punya ilmu. Ilmu di sini juga sebagai backingan buat pemimpin ini agar tidak mudah dijatuhkan. Kemudian dalam agama Buddha itu memiliki pertimbangan dalam memilih seorang calon pemimpin. Nah, umat Buddha meyakini bahwa jika pemimpin dalam sebuah negara itu adil dan baik, maka umat Buddha itu meyakini bahwa negara akan mencapai kemakmuran dan kemajuannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh umat Buddha dalam memilih pertimbangan calon pemimpin adalah dia meneliti, dia menelaah seorang calon pemimpinnya. Bahkan dia mendatangi ketika ada diskusi besar dalam sebelum pemilihan tiba. Jadi dia akan menilai seperti apa calon pemimpin itu. Biasanya umat Buddha akan memilih calon pemimpin yang baik dalam personalitinya, kemudian dia baik dalam lingkungannya, kemudian dia bisa bersikap adil, dan sikap-sikap baik lainnya. Kemudian bagaimana dalam agama Buddha itu pemilihan yang ideal? Nah, kita dapat melihat pemilihan yang ideal dalam agama Buddha itu ketika kita melihat langsung di negara yang mayoritasnya agama Buddha. Karena seperti di negara Thailand dan Tibet. Nah, dua negara itu adalah mayoritas agama Buddha. Kita
bisa melihat di sana bagaimana pemilihan yang ideal, karena di Thailand memang konsep pemerintahannya adalah negara yang demokratis, tapi sistem perpolitikannya itu juga dipengaruhi oleh agama Buddha itu sendiri. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Buddha dan politik. Bye. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Buddha memakai kekuasaan politik untuk mengatasi persoalan alam. Nah, berdasarkan beberapa bacaan sudah ada itu, Buddha tidak pernah memberikan kekuasaan politik dan tidak memberikan instruksi langsung tentang bagaimana menyelesaikan persoalan alam dengan politik. Namun, sesuai dengan ajaran Buddha tentang kepemimpinan, para pemimpin berusaha untuk memimpin dengan belas kasihan, kebijaksanaan, keadilan, dan dengan integritas. Lalu, dalam hal penyelesaian persoalan alam, pemimpin dapat mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kelestarian lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mendorong penggunaan energi terbarukan, membatasi penebangan hutan, dan menangani limbah. Selain itu, pemimpin juga dapat mempromosikan kesadaran dan edukasi lingkungan di kalangan masyarakat sehingga terciptanya suatu kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, ada 2 kegiatan yang sering dilakukan oleh komunitas Buddha untuk menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan alam. Yang pertama ada Bangsen. Bangsen itu biasa disebut juga dengan pelepasan makhluk hidup ke habitatnya. Biasanya hewan-hewan yang dilepaskan itu penyu, kura-kura, burung, dan ikan. Nah, tujuannya yaitu agar makhluk hidup tersebut dapat merasakan alam bebas lagi. Dan biasanya tiap pelepasan hewan tersebut itu memiliki makna tersendiri. Dan Bangsen ini merupakan penerapan sila pertama dari Pancasila Buddhis, yaitu Panatipata Veramani Sihapadam Samadhiyani, yang artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua ada pembersihan lingkungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha kepada masyarakat umum adalah menjaga kebersihan lingkungan di pesisir pantai. Selanjutnya ada itu perintah untuk merawat alam dalam Buddha. Peradaban menghendaki kehidupan ini memanfaatkan sumber alam yang tersedia. Namun, karena hidup manusia bukan benalu, maka ia seharusnya berusaha memulihkan sumber alam yang telah dipakainya. Orang yang pandai dan bijaksana akan berusaha meningkatkan kesejahteraan atau mencapai sukses yang sebesar-besarnya hanya dengan menggunakan sumber daya yang minimal, seperti ia meniupkan napasnya membuat api kecil menjadi besar. Jair 123. Buddhis menekankan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan hidup untuk alam. Oleh karena itu, manusia ditekankan agar tidak merusak alam dan menjaganya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.